Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Ibnu Auliadhan dengan NIM 2301111000307 dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Hukum Tata Negara untuk menjelaskan asas pemisahan kekuasaan dengan prinsip check and balance. Untuk itu langsung saja ke materinya. Yang pertama, pastinya ada definisi. Definisi dari pemisahan kekuasaan itu sendiri adalah yaitu sebuah asas pemisahan kekuasaan yang berasal dari teori yang membagi kekuasaan pemerintah menjadi 3 cabang, yakni ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak saja dan menjaga keseimbangan dalam pemerintahan. Fungsi dan wewenang masing-masing cabang. Pada legislatif, yakni membuat undang-undang dan mengawasi jalannya undang-undang, yakni adalah yang berperan dalam hal ini yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Ada eksekutif, yakni melaksanakan undang-undang dan mengelola pemerintahan. Ada presiden dan wakil presiden serta kabinet dan jajarannya. Dan terakhir, yakni adalah yudikatif, yakni menegakkan hukum atau undang-undang itu sendiri. Ada MA, MK, dan KY. Prinsip check and balances. Prinsip ini adalah sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara ketiga cabang kekuasaan. Setiap cabang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengontrol tindakan cabang lainnya. Contoh dari prinsip check and balances. Legislatif terhadap eksekutif, yakni DPR dapat mengajukan hak angket untuk mengawasi kebijakan eksekutif. Kemudian ada eksekutif terhadap legislatif, Presiden memiliki hak veto untuk menolak undang-undang yang dibuat oleh DPR. Kemudian ada yudikatif terhadap legislatif dan eksekutif. Mahkamah Agung dapat membatalkan undang-undang atau kebijakan yang bertentangan dengan ada salah ketik. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang atau kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Manfaat pemisahan dan kekuasaan dengan prinsip check and balance. Yang pertama, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, menjamin pemerintahan yang adil dan efisien. Dan terakhir, yakni memperkuat demokrasi dan melindungi hak-hak warga negara. Kesimpulan, asas pemisahan kekuasaan dalam prinsip check and balance adalah pilar penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada cabang satu pun yang memiliki kekuasaan absolut, dan bahwa setiap cabang dapat saling mengawasi dan menyeimbangkan. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.